Perkenanan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu tanggal 11 Desember 2022. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Jemalang. Kami mengucapkan selamat datang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tri Agus Krisiwiyadi SSI. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, diantaranya ibadah Natal dan Tahun Baru. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember, satu kali ibadah pukul 18 dengan satu kali persembahan syukur. Ibadah hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2022 pukul 8 satu kali ibadah dengan persembahan syukur satu kali. Ibadah malam Tahun Baru Sabtu 31 Desember 2002 pukul 19 satu kali ibadah. Selanjutnya ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2023 pukul 8 satu kali ibadah dengan persembahan syukur satu kali. Bapak Ibu, mari kita memasuki ibadah saat ini dengan sukacita. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meneduhkan diri kita. Kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan kita mengambil saat teduh yang didasari oleh iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawiwetan adalah kewaspadaan di tengah pergumulan
membuahkan kebaikan. Dengan tema khotbah saat ini, Tuhan hadir menguatkan dan memulihkan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari menyambut tema ibadah minggu ini, kita menyanyikan PKJ 105 bait 1 dan yang kelima. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun ibadah dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan juga di dalam hati kita. Namun demikian, baiklah kita bersama-sama secara pribadi memeriksa keberadaan kita di hadapan Tuhan, diterangi oleh panggilan pertobatan yang demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai dengan 22. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bercermin dari sabda Tuhan ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memohon kekuatan dan pengampunan, agar ibadah kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, sumber kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami sebagian umat-Mu yang berkumpul di rumah ibadah ini, bersama-sama merayakan hari Sabat Tuhan. Di dalam kami membangun ibadah dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini dan juga di dalam hati kami. Ya Tuhan, ketika kami bercermin pada kebenaran sabda-Mu, kami sungguh menyadari bahwa hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, oleh karena kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Semuanya tidak tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, dan kami datang merendahkan diri. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, agar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang layak sebagai tempat kehadiran dan kediaman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing dalam kuasa-Mu. Kami mengucap syukur sebab Tuhan menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami hingga saat ini. Dari hari ke hari yang kami lalui, dalam kami senang, dalam kami susah, dalam kami kuat, dalam kami lemah, semuanya menyatu membentuk kami yang semakin menyadari bahwa hidup kami ini semata-mata bergantung kepada kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dan di dalam hati kami menjadikan kami baru, di dalam kami melihat hidup yang Tuhan berikan, supaya kami senantiasa beroleh damai sejahtera dalam menjalani kehidupan pemberian-Mu. Inilah ya Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami, yang semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk berdiri. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Tuhan Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Sebagaimana yang juga disaksikan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15a yang demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Berbahagialah setiap kita yang menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, sebab Dia menerima keselamatan. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita menyambut berita anugerah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait 2 dan yang kelima.
semua dipersilakan untuk duduk. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar supaya kami dapat mengerti dan memahami apa saja yang Engkau firmankan kepada kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Tri Agus Krisiwiardi SSI yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada beliau. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 57 ayat 1. Bacaan yang pertama terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Demikian firman-Nya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lesu, yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti lusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus oleh orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya,
dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Bacaan yang kedua diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat kami undang untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 11 ayat 2 sampai dengan 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara di dalam hati kita setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Umat dipersilakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini, dari ketiga bacaan ini, tema khotbahnya adalah Tuhan hadir menguatkan dan memulihkan.
Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, setiap orang menghayati dan berbagi sukacita di hari ulang tahunnya dengan cara yang berbeda-beda. Saya membagi dua cara. Ada cara yang terbuka. Jadi ya dia merayakan, mengundang kerabat, teman, dari sekedar hanya acara-acara sederhana sampai acara-acara yang ya luar biasa. Yang kedua adalah dengan cara tertutup. Ya cukup hanya dirinya yang tahu atau orang dekat saja yang tahu dia berulang tahun misalnya atau menghayati sukacita di hari ulang tahunnya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apapun caranya yang disenangi orang dalam menyambut hari ulang tahun, ya, kelahiran, ya, orang akan mengingat, mengenang perjalanan hidupnya hingga pada saat di usianya ini, ya, pada saat di usia di mana dia menghayati hari ulang tahunnya. Ya. Hal apa yang sudah dialami, hal apa yang sudah dilakukan, hal apa yang belum dilakukan atau dialami. Setiap orang punya kisah, punya cerita hidup yang membentuk dirinya ya, menjadi pribadi saat ini. Punya kisah cerita yang baik maupun yang kurang baik atau bahkan buruk yang membentuk dirinya sesuai dengan atau agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan umat Tuhan pada masa lampau bangsa Israel dan pada masa kini kita semua sebagai umat Tuhan agar dapat tetap bertahan dan terus menjalani panggilan Tuhan baik secara sendiri maupun bersama dalam persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudara, bacaan yang pertama menggambarkan bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan kabar sukacita yang ini berbeda dengan kabar yang disampaikan sebelumnya tentang penghukuman bagi bangsa Israel oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka dengan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kekalahan, situasi buruk kehidupan bangsa Israel itu ternyata tidak membatalkan perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu Yesaya menyampaikan kabar sukacita dengan kembali mengingat, mengenang perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Mereka melalui padang gurun, padang kering, padang belantara. Di situ digambarkan bagaimana kabar sukacita itu juga terekspresi dalam keberadaan semaraknya alam yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Bahkan juga disebutkan kekayaan Libanon dengan gunung dan hutan, kekayaan Karmel dan lembah Saron dipulihkan kembali kesuburan. Dan ekspresi semarak ini, kebahagiaan ini bakal diterima oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita di satu sisi, tetapi Allah juga menghendaki bahwa kabar sukacita itu ditanggapi dengan proaktif, agar semua orang menguatkan tangan mereka yang sudah mulai lemah lesu karena penghukuman, karena pembuangan. Jadi kabar sukacita, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang membawa kabar baik sukacita ditanggapi dengan sikap
mereka bersemangat. Jadi mereka tidak pasif. Agar menguatkan tangan yang sudah mulai lemah lesu, meneguhkan kaki lutut yang goyah. Setelah bertahun-tahun mereka berada di pembuangan yang hampir-hampir mereka kehilangan pengharapan kepada Allah. Sebab Allah datang melakukan pembalasan dengan melawan musuhnya dan musuh umatnya untuk menyatakan kuasa kepada bangsa Israel yang sempat meragukan kekuatannya. Nah, jadi disinilah karya Tuhan yang datang, ya, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kemenangan-kemenangan, menyelamatkan bangsa Israel. Di satu sisi, di sisi lain mereka harus proaktif menanggapi kabar sukacita ini dengan kembali bersemangat, ya, menanggapi kabar baik ini. Dan bahkan karya penyelamatan itu akan membawa kemenangan, mencelikkan orang yang buta. Ya. Mata rohani orang Israel rupanya sudah tertutup dan seakan-akan mengalami kebutaan rohani, akan melihat kekuatan Allah yang sanggup memberi kemenangan atas musuh-musuhnya. Mata yang selama ini tertutup, mata rohani terbuka menyaksikan keperkasaan Allah yang membebaskan mereka dari hukuman selama bertahun-tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sisi yang lain, Yakobus dalam suratnya mendorong agar umat bersabar dalam penderitaan. Terlebih mereka yang menghadapi tekanan pihak lain dalam menjalani panggilan Allah. Sebab ujian yang dialami umat Allah akan menghasilkan ketekunan dan umat akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang bertahan. Dan mereka mengingatkan bahwa para nabi sudah memberikan teladan iman di dalam pelayanannya, menghadapi resiko karena panggilan Tuhan mereka menderita. Dan itu bukan karena dosa atau ketidaksetiaan, melainkan justru karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dengan setia. Keteladanan para nabi ini yang mendorong umat mengingat bahwa Tuhan peduli ketika kita menghadapi penderitaan karena Allah. Sehingga Yakobus menyebut mereka ini adalah orang yang berbahagia. Ya. Para nabi yang sudah meninggal, termasuk dalam contoh di sini adalah Ayub, dan bahkan orang-orang Kristen yang setia di masa lalu adalah orang yang berbahagia dan diberkati, sebab mereka yang bertekun sampai akhir tidak akan kehilangan upah mereka. Dan Allah telah membuktikannya di dalam diri para nabi dan juga Ayub. Karena itu saudara-saudara, Yakobus mengajarkan kepada umat untuk bersabar, bahkan bersabar dalam jangka waktu yang panjang, seperti petani yang sabar menantikan hasil tanahnya, walaupun harus melalui berbagai musim, saudara-saudara. Menarik untuk kita hadir, saudara-saudara, dalam bacaan yang kedua ini, bersabar dan menyerahkan masalah ke tangan Tuhan, karena Tuhan akan datang dan memberikan kekuatan. Tuhan juga, dikatakan ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini sebenarnya hampir mirip tadi dengan apa yang disampaikan Yesaya. Tuhan akan hadir datang. Kamu harus bersemangat lagi. Kuatkan kakimu, tanganmu yang lesu, kita kuatkan lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam bacaan yang ketiga kita melihat bahwa kisah Yohanes Pembaptis yang menyuruh muridnya menemui Yesus dan bertanya tentang kemesiasannya. Ya, memang terasa aneh, saudara-saudara, karena Yohanes Pembaptis sendiri adalah orang yang menyaksikan ketika
Yesus ini diurapi oleh Tuhan melalui peristiwa turunnya burung merpati di hadapannya pada saat pembaptisan. Nah, saudara-saudara, pada saat itu sosok Yohanes ini sedang dalam penjara dan dia berpikir bahwa kemesiasan ini akan membawanya, akan menyelamatkannya, membebaskannya dari penjara pada saat itu. Mereka berpikir bahwa Sang Mesias itu akan melakukan apa yang menjadi keinginan Yohanes Pembaptis di dalam melakukan pekerjaan Allah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk memberi kebebasan dan pemulihan kepada semua orang, sehingga tidak bisa kalau seorang Yohanes berpikir bahwa dirinya yang paling menderita, ataupun dia berpikir bahwa Sang Mesias harus sesuai dengan keinginannya, saudara. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan yang kita imani, seringkali kita berpikir ingin seperti apa yang kita inginkan. Ketika kita menderita, kita ingin dibebaskan segera oleh Tuhan yang kita imani. Tetapi tidaklah demikian, bahwa teladan para nabi telah menyatakan bahwa mereka menderita, di dalam mereka tetap mewartakan kasih Tuhan. Dan bahkan dinyatakan oleh Yakobus bahwa mereka yang tahan, bertekun, sampai pada akhirnya tidak akan kehilangan upahnya karena mereka disebut berbahagia. Saudara-saudara, mungkin tidak hanya saat kita berulang tahun kita mengenang perjalanan hidup kita, tetapi juga ada saat-saat di mana kita juga mengenang perjalanan hidup kita lalui. Dan mungkin kita juga merasakan bahwa Tuhan nampaknya tidak memenuhi harapan kita. Nampaknya seperti Tuhan ini tidak mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan apa yang kita pinta. Dan ini tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Dari kisah Yohanes dan jawaban Yesus ini kita melihat bahwa Tuhan melakukan jauh yang lebih besar daripada yang dipahami oleh Yohanes Pembaptis dan juga yang kita pahami dari kehidupan kita. Demikian juga saudara-saudara, di dalam persekutuan jemaat Tuhan Gereja Kristen Jaiwetan, kita juga mengenang perjalanan Gereja Kristen Jaiwetan mewartakan kebaikan bagi dunia, khususnya di Jawa Timur sampai usia 91 tahun, saudara. Mungkin pada masa lalu banyak para pendahulu kita yang mengalami berbagai macam penderitaan dan kesusahan. Bagi mereka yang tetap bertahan mewartakan kabar baik, sampai pada akhirnya mereka adalah orang-orang berbahagia. Dan bagi siapapun kita, berapapun usia kita, Tuhan juga memanggil setiap kita secara berulang kali diingatkan dalam setiap kita menghayati hari ulang tahun Gereja Kristen Jaiwetan akan panggilan kita di hadapan Tuhan. Tantangan selalu ada, tetapi biarlah kita belajar dari kisah bangsa Israel, kisah-kisah para nabi di dalam mereka menjalani kehidupannya, menjalani panggilan Tuhan yang tetap setia sampai pada akhirnya, tidak akan kehilangan upah dan berkat Tuhan yang tidak harus kita pahami sebagai sesuatu yang langsung kita alami, sebagai sesuatu yang sifatnya materi, sebagai sesuatu yang kita rasakan hari ini, sebagaimana yang mungkin pada waktu itu diinginkan oleh Yohanes Pembaptis dengan dibebaskan dari penjara. Tidak demikian, tapi sesuatu itu yang
terus akan diberikan Tuhan karena janji Tuhan tidak akan batal, tidak akan dibatalkan dalam situasi apapun penderitaan yang dihadapi umat Tuhan. Umat yang dipilih, bangsa Israel pada masa lampau dan kita pada saat ini. Biarlah segala bentuk penghayatan di dalam kita mengenang kehidupan kita masing-masing, cerita hidup kita masing-masing di masa lampau, sampai kini membawa kita kepada satu pengharapan kita di dalam Tuhan. Demikian juga saudara, dalam menghayati hari ulang tahun GKJW ke-91 yang bersamaan dengan peringatan masa Advent yang ketiga ini, kita bersama menghayati peran dan panggilan kita masing-masing sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan yang dipanggil untuk menyatakan karya kebaikan Allah bagi dunia. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan pemulihan bagi setiap kita yang terus bertekun menanti kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Di saat kami mengenang hidup yang telah kami jalani Tuhan, ada banyak cerita. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan dan bahkan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kami? Jika semuanya Tuhan izinkan, semuanya adalah cara Tuhan membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, kami mengenang perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan, di mana setiap kami adalah bagian di dalamnya, untuk tetap dapat menjalani panggilan Tuhan, menyatakan karya kebaikan Tuhan bagi dunia. Kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dengan semangat yang baru. Tolonglah kami dan kuatkanlah kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 260 bait 1 dan yang ketiga. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memperbarui iman percaya kita, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu umat kami undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersehati untuk kita berdoa syafaat. Saya berikan waktu sejenak bagi setiap pribadi apabila ingin menaikkan doanya. Pada saat ini, biarlah kita senantiasa diberi kekuatan oleh Tuhan. Engkau Allah adalah Allah kami, Tuhan kami yang Maha mendengar, Tuhan. Engkau mendengarkan seruan setiap pribadi umat-Mu yang pada saat ini menaikkan doa-doanya. Di dalam setiap pribadi umat-Mu mengenang setiap perjalanan hidupnya hingga saat ini. Terlebih kami menjadi bagian dari Gereja Kristen Jaiwetan yang menghayati hari ulang tahun yang ke-91. Mampukan kami terus berjalan dalam terang dan penyertaan Tuhan senantiasa, agar kami beroleh ketenangan dan damai sejahtera dalam kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Pada saat ini Tuhan, kerinduan kami untuk kami berdoa bagi segenap keprihatinan kami atas berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara, atas juga bencana alam yang masih dirasakan, dialami oleh saudara-saudara kami yang tertimpa gempa bumi di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Juga atas bencana alam banjir, tanah longsor, bahkan juga dengan aktivitas Gunung Merapi. Saat ini Tuhan, kami merindukan pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami terdampak bencana alam, agar Tuhan menghibur dan menguatkan, terlebih para relawan yang melayani, melakukan pertolongan kepada mereka. Bahkan kuatkanlah pemerintah untuk menolong setiap warga yang kehilangan rumah, yang kehilangan harta bendanya. Bahkan hiburkan, kuatkanlah mereka yang kehilangan anggota keluarganya, Tuhan. Biarlah kami selalu berprihatin dengan kondisi-kondisi ini untuk kami terus meningkatkan kewaspadaan kami dengan terus mencintai bumi pertiwi pemberian Tuhan ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam kuasa-Mu
untuk Tuhan sertai para pemimpin bangsa kami, membawa kehidupan masyarakat dalam adil dan makmur. Pada saat ini kami berdoa bagi umat Tuhan, bagi Gereja Kristen Jaiwetan secara khusus yang ada di Jemaat Malang ini Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, segenap warga jemaat dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang hadir memberikan ketenangan, kekuatan, damai sejahtera, dan pemulihan untuk mereka dapat menjalani kehidupannya masing-masing. Setiap pergumulan tentu ada makna di dalamnya untuk semakin hari semakin sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam membentuk setiap umat-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terlebih kami mohonkan Tuhan, berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi sakit penyakit Tuhan, baik yang merasakannya dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang melawat saudara-saudara kami ini untuk memberikan kekuatan di dalam hatinya, untuk memberikan pemulihan kesehatan, sehingga segala upaya-upaya membuahkan hasil. Mereka menerima kekuatan dan kesembuhan. Juga oleh karena kelemahan-kelemahan Bapak Ibu saudara kami yang berusia lanjut, Tuhan terus menguatkan mereka agar kelemahan fisik tidak menghalangi mereka untuk tetap bersemangat, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap mengisi kehidupannya sehari-hari dan menjadi berkat bagi kehidupan generasi muda. Ya Tuhan kami juga menyerahkan Bapak Ibu Majelis Jemaat dari Bapak Pendeta Legal, para penatua dan diaken jemaat yang melayani jemaat Tuhan ini dengan penuh sukacita dan dedikasi. Tuhan juga memberkati kehidupan dan keluarganya, sehingga melalui pelayanan mereka, buah-buah kasih Tuhan terus menumbuhkan iman setiap warga jemaat yang semakin hari semakin berkembang. Kami serahkan program-program kegiatan jemaat, secara khusus dalam menyambut Natal Tuhan, mengisi kegiatan-kegiatan di jemaat Tuhan ini. Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan, atas pekerjaan-pekerjaan karir dan bentuk-bentuk sukacita yang juga dirasakan saudara-saudara kami di dalam menyambut hari ulang tahunnya. Tuhan memberkati senantiasa di minggu ini untuk mereka dapat mengenang, menghayati dengan penuh sukacita hari ulang tahunnya di dalam karya dan penyertaan Tuhan, untuk semakin hari semakin menyadari keberadaan dirinya yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan damai sejahtera di dalam kehidupannya masing-masing. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tuhan berkati mereka semua dan berkati juga studi anak-anak kami dalam setiap tahapan studi yang mereka tempuh, memberikan kekuatan dan semangat belajar agar anak-anak kami dapat meraih pendidikan yang setinggi-tingginya untuk kehidupan dan masa depannya masing-masing. Mampukan setiap orang tua mendampingi dan mengantarkan setiap anak-anaknya menuju kepada kehidupan yang mandiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan setiap ungkapan syukur kami. Dan kami juga menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami. Berkatilah ya Tuhan, dan melaluinya kami boleh dicukupkan segala kebutuhan kami, dan Tuhan berkati kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi seruan permohonan kami, yang semuanya kami minta dengan penuh percaya dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita, umat-Nya, tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar, di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a, yang demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatku yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan kita yang sudah kita siapkan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai dengan 3.
Bapak dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja kami atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikian Tuhan, doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tetap berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita nyanyikan PKJ 251 bait 1 dan yang kedua. Pulanglah dalam damai sejahtera dengan membawa berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.